hanya ada dua. Hanya ada dua kemungkinan orang itu bisa sampai kepada Allah. Hanya ada dua. Kemungkinan yang pertama itu jarang. Mungkin tapi jarang. Siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para habaib ingkang kula muliaken, Sahibul Bait Mbah Kiai Khudari, Sahibul Majlis Habib Agil bin Kutban, Habib Fauzi, Habib Ahmad Habsyi, dan seluruh ulama, seluruh kiai, seluruh santri, kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Saya yakin kita di sini semuanya dapat berkah, karena tempat ini tempat berkah, tempat turunnya para ulama. Dan para ulama hum warasatul anbiya, wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dirham maupun dinar, akan tetapi warasul ilmah, mewariskan ilmu. Wa man akhadahu akhadah bihadzin wafir. Dan barang siapa yang ingin mengambil ilmu, ambillah sebanyak-banyaknya. Ini pesannya Nabi Muhammad SAW. Maka jemaah sekalian, tempat ini berkah karena turun banyak di sini para ulama, orang-orang soleh yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, sumber keberkahan. Apapun yang berhubungan dengan Nabi pasti berkah. Bahkan darah Nabi Muhammad SAW hasil bekam salah seorang sahabat, itu bekam Nabi, dikeluarkan darah Nabi. Setelah dikeluarkan darah Nabi, disuruh buang oleh Nabi, cari tempat buang darahku. Tapi setelah beberapa waktu lewat, ditanya lagi oleh Nabi, di mana darahku tadi? Di mana engkau buang tadi darahku? Maka sahabat tadi menunjuk perutnya. Dia minum darah Nabi Muhammad SAW. Maka hal itu dibenarkan oleh Nabi. Karena apa? Karena keberkahan yang terdapat di dalam darah tersebut. Karena darah tersebut adalah darah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para ulama, para habaib, para kiai yang hadir pada kesempatan ini. Insya Allah mereka memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW yang akan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi sebenarnya nasihat dari Habib Ali Al-Habsyi itu sudah sangat cukup untuk kita renungkan. Bagaimana seseorang itu sangat dituntut oleh beliau sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW agar mengambil bagian dari ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu, sebagaimana yang beliau sampaikan, barang siapa yang menuntut ilmu, maka kehidupannya akan nyaman, kehidupannya akan lurus, jauh dari yang salah. Karena kalau orang berilmu berarti dia memilih jalan cahaya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu, yang memiliki
kemauan untuk menuntut ilmu, insya Allah kehidupannya juga akan nyaman, tentram. Satu ketika Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad didatangi oleh seseorang yang mengadu kehidupannya, saya ini susah hidup saya. Apa kata Habib Abdullah bin Alawil Haddad? Khudil kitab wa ta'allam. Tidak disuruh kerja, tidak disuruh yang lain-lain. Ini orang susah. Apa yang disuruh oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad? Khudil kitab, ambil buku, wa ta'allam, dan belajar dari para ulama. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu. Ini bukan berarti harus pondok. Ya, orang ikut pengajian, selapanan seperti ini, kalau niat menuntut ilmu, kafahullahu ma ahammah, Allah akan mencukupi apa yang dia inginkan. Kebutuhannya itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu menuntut ilmu adalah sesuatu yang agung. Al-Imam Hasan Al-Basri ketika menafsirkan doa andalan kita, biasa kita kalau mau menutup doa, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Ini 2 kali disebut hasanatan. Apa maksud dari hasanatan? Kalau kita artikan secara bebas namanya atau artinya itu kebaikan. Tapi kata Al-Imam Hasan Al-Basri, fid dunya hasanatan, di dunia kebaikan yaitu ilmu. Wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat mendapatkan kebaikan yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semuanya di sini insya Allah sama-sama memilih jalan berilmu. Ya, meskipun statusnya bukan santri, bukan ustaz semuanya, tapi kita pasang niat sama-sama ingin menuntut ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang sudah berilmu, jamaah sekalian, niatnya benar-benar ingin menuntut ilmu, insya Allah dia akan mendapatkan sesuatu yang paling mulia di dunia ini. Untuk itu tadi hadis yang sudah saya baca, bahwa para nabi itu tidak mewariskan harta benda. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, tidak mewariskan apapun, bahkan kepada anak keturunannya. Semuanya diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mewariskan apapun kecuali mewariskan ilmu yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Beliau pernah menyatakan sebuah pernyataan yang membuat bingung bagi para santrinya. Beliau berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhatin niyyah. Ini penting. Ini penting dalam hal apapun, kata Habib Ali Al-Habasyi tadi apa? Perhatikan niat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ilmu adalah sesuatu yang agung, tidak ada yang sebanding dengannya. Artinya ilmu ini puncak dari kebaikan di dunia ini. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhatin niyyah. Syaratnya apabila niatnya benar. Maka para murid ini bingung. Fa kaifa tasihun niyyatu ya imam? Kalau begitu bagaimana niat kita itu bisa benar wahai imam? Orang yang ngaji niatnya benar itu seperti apa? Maka dijawab oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, innawa, ini dicatat ini, innawa raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Kalau dia saat ngaji niatnya itu mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga berniat nanti mengangkat kebodohan dari orang lain.
Kalau niatnya seperti ini, insya Allah ilmu adalah sesuatu yang paling mulia dimiliki di dunia ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Akan tetapi ilmu juga tidak mungkin kita dapatkan dengan mudah. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kita akan mengatakan ilmu itu sekarang di mana-mana bisa kita dapatkan. Dari YouTube bisa, dari Facebook bisa, Instagram bisa. Tapi apakah itu ilmu bisa membawa berkah manfaat untuk kehidupan kita? Belum tentu. Sebab apa? Sebab ketika kita melihat ya tayangan-tayangan ataupun ceramah-ceramah lewat YouTube, lewat Facebook, itu kita sangat sulit menjaga adab. Ini saya bicara sendiri, kalau jenengan-jenengan mungkin bisa. Kalau saya pribadi melihat video ceramah lewat handphone, itu susah menjaga adab. Kadang-kadang ulama, guru lagi bicara, kita pause. Paham ya? Ini pause, diberhentikan, dimundurkan, dimajukan. Kadang-kadang kita langsung cabut dari video tersebut. Ini susah kita jaga adab. Karena apa? Ya karena kita tidak berhadapan langsung. Belum lagi kalau misalnya nonton sambil tiduran. Belum lagi nonton tiba-tiba masuk WhatsApp dan lain sebagainya. Dijawab dulu WhatsAppnya. Kadang-kadang kelupaan, tadi lagi ngaji. Jadi memang sangat sulit kalau kita itu ngaji tidak langsung. Dan subhanallah, ya bulan-bulan yang lalu itu sulit sekali kita mendapatkan majlis-majlis seperti ini. Tapi alhamdulillah, ya sekarang kita bisa duduk, ya sangat mudah untuk mendapatkan majlis-majlis zikir, majlis ilmu. Dengan itu insya Allah ilmu yang kita dapatkan manfaat. Karena ulama berkata al-ilmu la yunalu illa bimuzahamatil ulama'i birrukab. Ini syarat adab dalam berilmu ialah tidak didapatkan itu ilmu kecuali dengan cara berdesak-desakan di hadapannya para ulama. Begitu para ulama kita dulu. Kenapa ulama-ulama kita itu dulu subhanallah dengan kesederhanaan fasilitas, tapi mereka semuanya alim-alim, ahli-ahli ibadah. Apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Karena apa? Karena mereka menjaga ilmu, menjaga adab-adab ilmu. Saya kembali cerita ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini kalau beliau bikin majlis yang ada ratusan ribu. Ini zamannya beliau 200 Hijriah, sekarang 1442 Hijriah. Bayangkan berarti 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun yang lalu bagaimana keadaan saat itu? Apakah sudah ada ini mikrofon? Ini kita kalau pakai mikrofon baru bisa kedengaran yang jauh-jauh. Ini beliau di zamannya yang hadir ratusan ribu, duduk di majelis beliau, di majelis hadis. Yang hadir ratusan ribu nggak pakai mikrofon. Dan yang menulis hanya 400 orang. Yang menulis hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal 400 orang. Terus sisanya ngapain? Sisanya belajar adab kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Melihat guru, beradab di hadapan guru, itu yang membawa keberkahan di dalam ilmu. Nah, inilah rahasia para ulama-ulama kita. Dan ingat bahwa tidak mungkin kita itu wusul sama Allah, tidak mungkin kita wusul sama Nabi Muhammad SAW kecuali dengan perantara para ulama. Para ulama inilah yang akan mengantarkan kita. Karena hanya ada dua kemungkinan orang itu bisa sampai kepada Allah. Hanya ada dua. Kemungkinan yang pertama itu jarang.
Mungkin tapi jarang. Siapa itu? Orang yang langsung dipilih oleh Allah, yang kita kenal dengan wali majdub. Okay. Majdub atau majdub? Majdub ya, biasanya kita bilang apa? Wali majdub. Dari kecil itu sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya murad. Murad. Dari kecil sudah mendapatkan inayah, perhatian dari Allah, sehingga dia diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti ini, ada tapi jarang. Golongan yang kedua ini yang banyak, yaitu murid. Golongan murid inilah yang harus mencari perantara untuk sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian dia akan sampai kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah, selalulah kamu bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, kalau kamu tidak mampu langsung bersama Allah, artinya langsung ini murad, langsung dipilih oleh Allah tanpa perantara, langsung bisa wusul sama Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa langsung wusul kepada Allah, fakun man kana ma'allah, maka teruslah bersama dengan orang-orang yang bersama Allah, yaitu para ulama, orang-orang soleh. Maka majelis-majelis seperti ini penting sekali untuk cas iman, untuk tajdidul ahdi billah, untuk memperbaharui komitmen kita dengan Allah, dengan taubat dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Usahakan pulang dari majelis ini kita dalam keadaan sudah taubat dari dosa-dosa besar, dari dosa-dosa kecil. Semuanya kita taubat sama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita termasuk golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di kemudian hari kita jatuh lagi, kita kembali lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu senang dengan hamba yang suka bertobat. Ini saya tutup dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga terkait taubat. Pentingnya kita di majelis-majelis seperti ini mengingat dosa-dosa kita, supaya kita kembali kepada Allah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya Imam Hasan Al-Basri, "Mada tara?" Bagaimana pendapatmu fi rajulin, tentang seseorang yatubu, taubat, thumma yanqudu, kemudian dia melakukan dosa lagi, thumma yatubu, kemudian taubat, thumma yanqudu, kemudian dia melakukan dosa lagi, wahakada, dan seperti itu. Dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat. Kira-kira ini keadaan siapa ini? Keadaan siapa ini? Ya kita. Keadaan kita. Kita sudah tobat, subhanallah, nangis-nangisnya. Beberapa hari kemudian tergelincir lagi. Tapi jangan berhenti untuk taubat. Sebab apa? Sebab Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah seorang tabi'in yang dekat dengan para sahabat, yang ilmunya dekat dengan Nabi Muhammad SAW, memberikan jawaban, la arahu illa mu'mina, aku tidak melihat orang ini kecuali dia benar-benar mukmin, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'ala akhlaqal mu'minin, yang melakukan atau yang memiliki sifat orang mukmin. Apa sifatnya? Tawwab, yaitu yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, di majelis-majelis seperti ini kita perbaharui komitmen taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikat lagi diri kita dengan Allah, kita ikat lagi diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikat diri kita dengan para ulama, para kaum sholihin, supaya kita selalu berada di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan insyaallah kepada guru kita semuanya, Mbah Kiai Khudari, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, yang berkah, kesehatan, keafiatan,
di atas jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan untuk bisa menyebarkan ilmu dan dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وإخلاصهما ودوامهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.